Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas Yaqutun Nafis Babul Muamalat ini. Ini kelas ketiga ya daripada kitab ini. Yang dua pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan basic-basic tentang muamalat, tentang jual beli, daripada rukunnya dan syarat setiap rukun, begitu pula contohnya. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu tentang bab yang sangat banyak dialami oleh orang-orang, dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya orang-orang di akhir zaman itu tidak akan boleh terlepas dengan bab ini. Kalau tak terjatuh, terkena debunya. Terkena apa namanya? Debunya. Apa itu? Babur riba. Babur apa namanya? Riba. Babur riba ini saya kira bab yang seronok dalam pembahasan, terutama dibahas di dalam kelas-kelas umum semacam ini. Karena biasanya pasti akan ada satu atau dua orang, atau kalau tidak semuanya, mempunyai pengalaman di dalam masalah apa namanya? Riba. Sengaja atau tak sengaja, suka atau tak suka. Bila-bila kita suka riba, bila-bila terpaksa untuk ta'amul dengan riba. Akan tetapi riba itu secara umum hukumnya haram ya. Ada satu orang sahabat itu ditanya, Rasulullah Ibn Abbas atau Ibn Umar, sehingga saya Ibn Abbas, ditanyai oleh seorang sahabat yang lain atau seorang tabi'in, apakah ada sesuatu yang lebih teruk daripada minum arak? Apa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia lebih teruk daripada arak, daripada babi? Apa? Sayyidina Ibn Abbas diam dulu, pikir sekejap. Ada. Apa? Riba. Kenapa? Karena riba itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda kena jauhi riba. Kalau Anda tidak selesai daripada riba, tidak berhenti daripada riba, katanya Allah, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Berarti kalian umumkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita tengok rata-rata yang terjadi di dalam kerajaan-kerajaan default atau gagal bayar, tak boleh bayar hutang. Kenapa? Bukan hutangnya, tapi apa? Ribanya, keuntungannya. Biasanya riba itu akan membuat orang itu tak semakin kaya, tapi semakin apa namanya? Miskin. Semakin kaya pun pasti kekayaannya itu tidak bisa untuk terus, tidak bisa untuk apa namanya, tidak bisa untuk sentiasa ada untuk anak dan cucunya. Dulu saya pernah baca kitab namanya Fathul Mu'in, dikatakan di situ di antara keburukan riba, kalau harta itu ada dan Anda dapat daripada riba, walaupun Anda kaya sekarang, tapi tidak akan bisa untuk apa namanya, terus ada untuk anak cucu. Nanti pasti apa namanya, miskin. Anak cucu Anda pasti miskin. Anda saja yang kaya. Berbeda kalau harta itu Anda dapatkan dengan cara yang halal, insya Allah akan apa namanya, akan sambung terus ke anak cucu. Bahkan di dalam sebuah tafsir dikatakan bahwasanya ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir duduk di apa namanya, bersandar di dinding, kemudian dindingnya itu roboh oleh Nabi Khidir, di apa namanya, dibenarkan. Kenapa? Karena di situ ada kanzul lahuma, dibilang ada harta karun kepunyaan dua orang budak laki-laki. Yang mana dua orang budak laki-laki ini masih budak kan? Bukan, kalau budak itu masih bukan soleh lagi. Kenapa? Ayahnya soleh. Wa kana abuhuma sholiha. Dulu itu ayah kedua anak ini soleh. Beberapa ahli tafsir mengatakan apakah ayahnya langsung? Bukan, ayahnya yang nomor 7. Ayahnya yang nomor 7 adalah wali besar, orang soleh. Jadi hartanya dijaga sampai 7 turunan.
Kenapa? Ya, karena orangnya soleh, secara otomatis hartanya pasti halal. Dan banyak daripada kita itu sekarang sudah makan riba, sengaja untuk ambil riba. Akhirnya harta itu tak berkah. Kalau boleh untuk bertahan pun hanya untuk generasi kita. Lepas generasi kita, habis anak kita miskin, tak boleh apa-apa. Saya tengok-tengok macam itu ya. Saya banyak tengok orang berurusan dengan riba, ya Allah, hidupnya itu naudzubillah. Naudzubillah, yang cerai dengan suaminya, anaknya dadah lah, yang macam-macam. Kenapa? Yaitu namanya harta tak berkah, yaitu harta yang membuat Anda jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya harta yang tak berkah. Riba secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya riba dalam jual beli dan riba di dalam hutang piutang. Di dalam kitab ini kita akan membahas tentang riba di dalam jual beli. Yang mana riba di dalam jual beli itu banyak orang tidak paham. Dikira riba itu hanya di dalam hutang piutang. Apa itu riba hutang piutang? Nanti akan saya skip dulu. Saya jelaskan dulu riba dalam jual beli. Lepas itu nanti saya jelaskan riba di dalam hutang piutang. Apa itu riba di dalam jual beli? Riba dalam jual beli ini adalah jual beli yang khas. Jual beli yang khas. Yang mana jual beli yang khas ini dikatakan komoditas ini, perkara ini dibilang perkara-perkara yang ribawi. Perkara-perkara yang ribawi. Yang mana perkara yang ribawi ini tidak boleh dijual seperti barang-barang yang lain. Anda nak jual handphone, syaratnya mudah. Syaratnya insya Allah terpenuhi semua. Tapi ada beberapa benda tak boleh kita jual, puan-puan. Ini biasanya puan-puan yang sering. Dengan kecuali dengan syarat yang khas. Apa itu? Emas, perak, makanan. 3 benda ini. Emas, perak, dan apa? Makanan. Yang mana 3 benda ini jika dijual dengan benda yang sama, contohnya emas dan perak, makanan dan makanan. Apa makanan ini? Makanan ini biasanya adalah makanan pokok. Makanan pokok. Contohnya beras dijual dengan beras, gandum dijual dengan gandum. Cara ini, jual beli semacam ini sah. Cuma ada syarat yang khas. Tidak boleh semau Anda. Anda tersilap di dalam syaratnya, dikatakan Anda sudah terjatuh di dalam riba. Ini adalah riba jual beli. Sekarang apa syaratnya? Kita baca sikit-sikit daripada definisi riba ini, karena nanti saya confirm pasti ada pertanyaan, dan nanti saya akan jelaskan sedikit jual beli di dalam kedai emas yang mungkin banyak puan-puan terjatuh di dalam riba tapi secara tidak sadar. Bagaimana itu? Kejap lagi akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba. Riba secara bahasa maknanya bertambah. Ar-riba maknanya apa? Bertambah. Di dalam Al-Quran dikatakan qala ta'ala ihtazzat warobat. Bergetar warobat. Robat itu bertambah. Apa? Bertambah. Di dalam hadis fatarbu. Fatarbu, kalau ada orang itu bersedekah di jalan Allah, maka dia itu macam membeli satu fasilah, satu anak kambing, kemudian diserahkan kepada Allah. Allah yang akan apa namanya? Allah yang akan memelihara itu. Kemudian kalau yang memelihara Allah kan semakin bertambah kan, fatarbu. Itulah bagaimana
misal dan contoh daripada bersedekah, yang mana ketika kita itu bersedekah pahalanya akan semakin apa? Berlipat ganda. Syahidnya bahwasanya tarbu di sini maknanya adalah apa? Bertambah. Riba adalah bertambah, karena kalau riba pasti ada unsur tambahnya. Ayo, ini saya jelaskan dulu riba di dalam jual beli ya. Riba di dalam jual beli itu hukumnya sah. Dibilang jual beli ribawi itu sah. Cuma ada syarat yang khas. Kalau syaratnya tidak terpenuhi, jual belinya haram dan terjatuh di dalam riba yang haram. Jayid jidan. Ini jangan terkejut dulu loh, macam mana Habib Ali kok cakap riba itu halal. Kejap lagi. Anda akan saya jelaskan apa yang saya maksud dengan riba yang halal di dalam jual beli. Sila. Dan secara syariat yang namanya riba adalah akad terhadap iwat perkara yang khas. Apa itu yang khas? Emas, perak dan makanan. Dan ditukar dengan perkara yang sama. Emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Yang sekarang ditambah satu. Apa itu? Money changer. Ringgit dengan dolar dengan ringgit, dolar dengan real. Wallahu a'lam, saya kira yang saya baca beberapa research pasal ini, dan kelihatannya saya pribadi saya lebih condong bahwasanya uang kertas itu hukumnya macam emas dan perak. Mumtaz jiddan. Ghairi maklumit tamathul, tidak diketahui samanya. Ini penting ya. Di dalam emas, tuan-tuan, puan-puan, kalau Anda nak menjual emas dengan emas, beratnya itu mesti sama, walaupun jenisnya berbeda, macamnya berbeda. Saya tak tahu ya, saya tuh tak pernah beli emas yang pelik-pelik. Cuma katanya perempuan, ini kalau saya salah tolong dibenarkan puan-puan. Emas Dubai itu lebih best daripada emas lain Dubai. Betulkah itu? Emas Dubai dari Dubai. Katanya kadar emas Dubai itu lebih best daripada emas lain Dubai. Benarkah? Hah? Benar Ustaz Nawawi? Apa? Aiywa. Quality dia, kita cakap quality emas Dubai lebih mahal, lebih oke daripada quality emas Malaysia. Jayid. Sekarang ada seseorang perempuan namanya Hindun nak menukar emasnya yang dari Dubai dengan emasnya Ustadz Nawawi. Karena emasnya Dubai ini lebih kualitinya lebih, nak ditukar dengan emas yang lebih banyak. Jadi 10 gram emas Dubai ditukar dengan 15 gram emas Malaysia. Tidak boleh, haram riba. Tidak boleh haram dan riba. Dikatakan emas, perak, makanan itu dibilang benda-benda ribawiyat. Benda-benda ribawiyat ini untuk jual satu sama lain dengan jenis yang sama diperlukan syarat yang lebih daripada jual beli yang biasa. Syarat yang pertama, beratnya mesti sama. Di dalam perkara yang riba, Haji Bakar, tidak peduli quality. Tidak peduli quality, tolak ukurnya adalah berat, kuantitinya, bukan kualitinya. Pelik kan? Pelik. Tapi wallahu a'lam, Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu ketika di Madinah, ketika di Khaybar, Rasulullah makan satu kurma, tengok satu kurma, kurmanya itu cantik sangat. Tuan-tuan, puan-puan pernah tengok kurma yang besar-besar itu? Ada kurma namanya kurma maijul, yang besar-besar itu. Di Arab kurma itu macam-macam bentuk dia, macam-macam kurma itu. Rasulullah ke Khaybar ketika itu ladang kurma yang sangat best. Ketika Rasulullah tengok kurma, Masya Allah, cantik sangat ini kurma. Apakah setiap kurma Khaybar semacam ini?
Buahnya cantik sangat semacam ini. Katanya para sahabat, tidak ya Rasulullah, korma Khaybar ini istimewa, special, high quality, premium quality. Jadi kalau kami nak jual ya satu satu goni korma Khaybar, kami akan ganti dengan 2 goni korma biasa. Kata Rasulullah, tak boleh macam itu, riba. Terus macam mana? Ini kan sama-sama kurmanya. Ketika sama-sama kurmanya, tidak peduli quality, tolak ukurnya adalah quantity. Jadi satu goni korma Khaybar, ya satu goni dengan korma yang lain. Kalau Anda nak tukar, ya Rasulullah, ya saya rugi saya rugi. Kalau Anda tak nak semacam itu, jual dulu korma Khaybar dengan uang. Jual satu goni korma Khaybar berapa? Oh, contohnya 1 dirham. Kemudian dengan 1 dirham itu Anda beli korma yang lain, korma yang biasa. Tapi kalau Anda tukar korma Khaybar dengan korma yang lain, tidak boleh dan mesti beratnya sama walaupun kualitinya berbeza. Kenapa semacam itu? Wallahu a'lam. Di dalam syariat memang kena semacam itu. Di dalam syariat memang kena semacam itu. Boleh tak Habib? Nah ini penting ini. Kejap lagi. Soalnya ini karena saya jelaskan dulu syaratnya sempurna, kemudian saya tunjukkan beberapa masalah yang ada di kedai emas. Jayyid jiddan. Ghairu maklumit tamatsul. Habib, ini kalau sesudahlah saya nak jual satu kresek, satu plastik kurma dengan satu plastik kurma, tak boleh. Kualitinya berbeza Habib. Beratnya saya tak tahu. Mungkin berat kurma yang di plastik sebelah kanan, mungkin berat yang di plastik sebelah kiri. Ketika menjual Anda benar-benar kena timbang. Menimbang itu terpulang kepada bagaimana Rasulullah itu menimbang dulu. Kurma itu bukan dengan liter. Anda kalau beli kurma 1 liter pas 1 kilo. 1 kilo kan, kurma di kilo. Tidak boleh saya jual 1 kotak dengan 1 kotak. Kurma tidak di kotak, kurma itu di kilo. Kurma itu di kilo. Durian di apa? Biji atau kilo? Tak tahu, katanya dulu itu di biji ya. Sekarang di kilo. Sekarang harga kayangan memang. Mahal sangat durian. Durian di kilo. Maknanya ya sudah, contohnya di kilo ya, karena zaman Rasulullah tidak ada durian kan. Jadi ketika tidak ada durian, tengok bagaimana uruf kota tersebut. Urufnya Malaysia, durian itu di kilo. Cakaplah di kilo. Tak Habib, tak semua durian di kilo. Durian kawin tak Habib. Durian apa itu namanya? Kampung tak Habib. Durian apa? Durian musangking di kilo. Cakap ya semua di kilo semua. Kalau Anda nak menukar durian musangking dengan kampung, tidak boleh. Oh, 1 musangking dengan 3 kampung, riba. Tak boleh. Anda kena menukar dengan apa namanya? Kilo dengan kilo. Loh Habib, ini kan musangking, ini kan kampung, harganya berbeda. Di dalam riba tidak peduli quality, mesti kita tengok quantity. Aiwa. Dan harus tahu berapa jumlahnya, berapa beratnya. Dan beratnya terpulang kepada bagaimana dulu zaman Rasulullah itu menimbang kurma dengan berat. Ada yang dengan liter. Itu namanya ukuran juga, satuan ukuran. Dulu itu ukurannya itu namanya apa namanya? Sok, mutu semacam ini. Ada namanya rotel. Sekarang sudah tak dipakai itu. Dipakainya sekarang pakai kilogram, pakai pons mumtaz. Dan kita mesti tahu ya, jumlahnya ini berapa kilo, ini berapa kilo. Kalau tidak tahu, haram, riba. Tidak tahu, haram. Dan itu apa namanya? Riba yang haram. Kalau Anda nak jual benda-benda yang ribawiyat, syaratnya kena terpenuhi.
fi mi'yari syara' halatal akad, mesti sama beratnya itu ketika akad. Tidak boleh ketika akad beratnya tak sama, lepas akad baru tahu ternyata beratnya sama, tak boleh. Ketika akad mesti Anda tahu, oh ini emasnya 10 gram, ini juga 10 gram. Tak boleh tiba-tiba Hindun datang ke istrinya Ustadz Nawawi, oke, ini kita tukar emas gelang saya dan rantai Anda. Berapa beratnya? Sama kut. Dia kira-kira apa? Sama kut. Tak boleh macam itu. Tidak boleh dikira-kira. Mesti benar-benar apa? Ditimbang. Ditimbang dengan apa? Ada kan timbangan emas tuh kan? Mesti kena benar-benar kena sama. Mumtaz. Ketika akad tak tahu beratnya berapa kira-kira, macam sama kut. Lepas akad ditimbang, ternyata memang sama, tak boleh. Haram. Itu adalah apa? Riba. Tidak boleh. Riba yang tidak diperbolehkan dan riba yang haram. Mumtaz jiddan. Au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Syarat yang kedua di dalam riba mesti cash, tidak boleh hutang. Syarat di dalam jual beli ribawi emas dan emas mesti apa? Cash. Contohnya Hindun datang ke istrinya Ustadz Nawawi, ayo saya tukar emas Dubai Anda 10 gram dengan emas Malaysia saya 10 gram. Deal? Deal. Tapi yang 10 gram saya serahkan minggu depan ya. Tidak boleh, haram, riba. Itu namanya riba apa namanya? Namanya riban nasa. Namanya riba apa namanya? Riban nasa. Tidak diperboleh. Yakni sudah sama beratnya, sama-sama 10 gram, tapi ada di akadnya, nak diserahkan apa namanya? Kemudian, walaupun ketika setelah akad sebelum berpisah, betul sekarang jelas tak boleh. Tetap itu riba. Atau salah satunya, syarat yang ketiga, akadnya beratnya sama, akadnya cash, tapi serah terimanya ditunda. Itu pun juga riba. Itu pun juga riba. Mumtaz. Maknanya di dalam jual beli ribawi, di dalam jual beli benda-benda riba, barangan-barangan riba. Sekarang kan banyak kan, ada barangan-barangan makanan, barangan-barangan, saya tadi tengok di situ barangan-barangan sunnah. Kios-kios barang-barang apa? Sunnah. Di dalam fikih ada jual barang-barang riba. Apa makna jual barang-barang riba itu? Maknanya boleh berjual beli ini, cuma mesti ada syarat yang lain. Ada syarat yang lebih ketat daripada barang-barang yang biasa. Mumtaz. Kalau emas dan emas, perak dan perak, makanan dan makanan dengan jenis yang sama, contohnya beras dan beras, gandum dan gandum, beratnya mesti sama. Daging dan daging sama aja. Ini daging sapi, ini daging wagyu. Wagyu sapi kan? Sapi juga kan? Lembu juga kan? Ketika sama, ya 1 kilo wagyu dan 1 kilo sapi. Kenapa? Karena sama-sama makanan. Habib, kualitinya beda. Di dalam perkara yang ribawi, tolak ukurnya adalah quantity, bukan quality. Kenapa semacam itu? Wallahu a'lam. Nabi yang suruh semacam itu. Kalau Anda tak nak rugi, jual dulu wagyunya dengan uang. Wagyu ini berapa? 100 gram, berapa 100 gram? 50 ringgit. 100 gram 50 ringgit, Anda ambil 50 ringgit. Dengan 50 ringgit itu Anda beli daging sapi biasa. Kena semacam itu. Oke. Habib, boleh tak saya membeli emas dengan perak? Emas dengan
perak. Sama-sama perhiasan, sama-sama emas dan perak, sama-sama barang ribawi, tapi berbeda macamnya. Tadi kan emas dan emas, perak dan perak. Sekarang emas dan perak. Kalau emas dan perak, daging sapi dengan daging ayam, tidak ada masalah. Berlebih. Contohnya emas dan perak ya, emas dan perak. Hindun datang ke istrinya Muhsin. Ustazah, saya nak beli emas Anda yang 8 gram, emas 8 gram, saya beli dengan perak 50 gram. Boleh apa tak? Boleh, tidak ada masalah. Diperbolehkan untuk lebih di dalam apa? Aiwa. Kalau harga dan barang uang dan barangnya itu berbeda, tapi masih di dalam kategori perkara yang riba. Cuma disyaratkan kena cash dan serah terima di tempat. Jadi daripada 3 syarat, hanya disyaratkan berapa? 2. Habib, saya nak beli emas dengan saya nak membeli lobster dengan emas. Apakah ada syaratnya? Tidak ada. Sama seperti jual beli apa? Biasa. Karena berbeda jenis sudah. Kalau masih di dalam satu jenis, berbeda macam, syaratnya 2. Kena cash dan serah terima di tempat. Kalau jenis dan macamnya sama, emas dan emas, perak dan perak, kena apa? Sama, cash dan serah terima di tempat. Jelas kan? Oke. Habib, boleh tak semacam ini? Ini contoh ya. Hindun datang ke istrinya Ustadz Nawawi. Hindun membawa emas 5 gram. Nak beli antingnya istrinya Ustadz Nawawi 6 gram. Tak boleh kan? Riba kan? 5 gram dengan 6 gram. Beratnya tidak sama. Riba, haram, masuk neraka, kholidina fiha. Masuk neraka lama, bukan kekal. Masuk neraka lama. Akhirnya Hindun ini, oke lah Ustazah, kan tak boleh 5 gram dengan 6 gram, tak boleh. Boleh tak yang 1 gram nih saya ganti dengan lobster? Paham ya Haji ya? Jadi Hindun bawa 5 gram emas dan 3 ekor lobster. 5 gram emas plus 3 ekor lobster dibuat untuk membeli 6 gram emas. Paham kan? Dalam mazhab Imam Syafi'i haram, riba. Aywa. Sekarang kita tengok yang terjadi di banyak kedai emas. Jahit. Saya punya istri bawa cincin sudah 10 tahun, bosan kan? Nak tukar cincin yang baru, biasa kan? Nak tukar cincin yang baru. Kedai emas karena untung. Ini namanya kedai, yang namanya kedai ya mesti nak untung. Kalau tak nak untung bukan namanya kedai. Namanya tempat minta sumbangan, donation, sosial. Jangan dicampur adukkan antara kedai dan minta sumbangan. Banyak orang sekarang itu macam nak berniaga, nak beribadah. Jangan. Saya pribadi jangan. Nak beribadah bukan di dalam apa? Bukan di dalam peniagaan. Engkau berniaga jangan buat haram. Itu berniaga. Modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya. Lepas berniaga, nak beribadah, nak bersedekah, sila. Berniaga, bersedekah, bersedekah. Kalau kita mix nanti, pelik. Kita tak profesional. Dalam berniaga, kena tegas. Lepas berniaga, nak lepak-lepak dengan nak lepak-lepak dengan pegawai, sila. Tak ada masalah. Tapi ketika time berniaga, hati-hati. Anda bekerja, saya bos. Kita kena apa namanya? Profesional. Di dalam banyak kedai emas yang pernah saya datangi, saya tidak tahu semua ya, cuma beberapa kedai emas yang saya datangi, biasanya kalau istri saya punya cincin, kemudian ditukar dengan yang baru,
kedai emas kan pasti kan minta tambah kan? Minta tambah kan? Cincin ini sudah lama, Anda nak tukar dengan cincin yang baru. Ditengok beratnya cincin ini 4 gram. Istri saya suka yang ada cincin model baru 6 gram. Ya tambah berapa? Tambah 2 gram, biasanya tambah 2 gram plus biaya untuk model baru. Jadi istri saya memberikan 4 gram plus sejumlah uang. Berapa? Nak minta tambah berapa? Saya nak minta tambah 1.000 ringgit. Jadi istri saya memberikan cincin 4 gram plus 1.000 ringgit untuk mendapatkan cincin berapa? Riba tak boleh. Riba tak boleh. Yang saya pahami itu sama dengan riba. Sama dengan kalau kedai itu minta, Anda kan masih kurang 2 gram, ya sudah beli lobster 6. Jadi Anda beri saya cincin dengan 6 lobster, cincin lama Anda dengan 6 lobster, saya akan beri cincin baru 6 gram. Riba tak boleh. Banyak tak terjadi macam ini kedai? Hah? Apa? Trade in. Saya kejap dulu. Saya tak tahu trade in itu apa. Kejap dulu. Karena ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Terus macam mana Habib caranya? Caranya istri saya kena jual ke kedai itu dengan duit. Berapa 4 gram ini? Oh 4 gram contohnya 1.500 ringgit. Istri saya ambil 1.500 ringgit, kemudian beli balik berapa? Cincin tadi itu. Berapa harganya? Cincin ini harganya 2.500. Istri saya kena tambah 1.000. Jadi ada 2 kali akad. Kalau terjadi 2 kali akad, tidak akan ada riba. Riba kalau terjadi 1 kali akad. Kalau istri saya memberikan kepada kedai itu cincin dan 1.000 ringgit untuk ditukar dengan cincin 6 gram, terjadi apa namanya? Riba. Dan saya beberapa kali saya macam survei beberapa kedai emas yang saya kenal di beberapa kota di negara Konoha. Saya survei dan terjadi sama seperti apa yang saya takutkan. Habib, saya tak tahu kalau itu riba. Bukan udzur. Karena Anda bekerja di masalah apa? Emas dan perak berbahaya sedikit. Tidak haram. Bas ada beberapa syarat yang mesti Anda penuhi. Beberapa syarat Anda penuhi. Dan apapun yang Anda usahakan, Anda mesti tahu bagaimana hukumnya. Tidak boleh, tidak ada hukum di dalam, tidak ada maaf di dalam syariat kalau Anda usaha sesuatu tapi Anda tidak tahu hukumnya. Tidak boleh semacam itu fardul ain. Anda nak jual beli, Anda nak berniaga, kena tahu hukum berniaga. Anda nak jadi kontraktor, kena tahu hukum kontraktor. Apa saja yang boleh dibangun, apa saja yang tak boleh dibangun. Nanti kalau Anda membangun sesuatu yang tak boleh dibangun, pada hari kiamat Allah tanya, kenapa engkau bangun ini? Ini kan untuk maksiat kepadaku. Nak bangun klub, nak bangun kasino, ada kan? Lah kasino itu siapa yang bangun? Kontraktor kan? Hah? Dapat? Syekh. Share partner atau apa? Anda tak tahukah kasino itu haram di dalam Islam? Kenapa engkau bangun? Aku tak tahu kalau bangun kasino itu haram. Rumahmu mana? Rumah saya KL. KL tak ada ustadz kah? Banyak ustadz. Kenapa kau tak tanya? Malas. Oh, ini. Malas kan? Ada tempat bagi orang malas namanya neraka. Silahkan. Memang semacam itu. Selama ada ustadz di kampung Anda tidak bisa mengelak pada hari kiamat. Tidak bisa mengelak. Di Labuan, tak ada ustadz kah? Ini. Ada Ustadz Nawawi di sini. Orang yang tak tahu boleh masuk neraka semua. Jadi kalau masuk neraka, salahkan dia lah. Benar. Kalau tidak ada ustadz, tak tahu, tak masuk neraka, tak ada masalah. Jadi ada orang mungkin tinggal di pelosok-pelosok. Dia maksiat dan tak ada ustadz. Terus dia maksiat. Pada hari kiamat Allah tanya, kenapa engkau maksiat?
Aku tak tahu kalau ini maksiat. Rumahmu mana? Rumah saya di pelosok hutan. Dicek, memang tak ada ustadz. Tak apa, engkau masuk surga. Kalau tidak ada ustadz, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus utusan rasul atau pengganti para rasul. Dulu rasul, sekarang penggantinya. Siapa pengganti para rasul? Para ulama. Siapa itu para ulama? Ya, ustadz-ustadz macam ini. Jadi kalau di sebuah kampung ada ustadz, kemudian dia tak tahu tentang syariat Allah, yang salah adalah orangnya. Ustadz tidak wajib untuk datang ke satu-satu rumah. Dia tidak wajib datang ke Haji Bakar. Haji Bakar, kena belajar pasal kontraktor ya. Tak wajib. Anda kena datang ke ustadz. Karena Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri, tanya yang tahu. Tanya yang tahu. Bukan yang tahu cari yang tidak tahu. Bukan urusan Anda. Haji Bakar nak masuk surga, masuk neraka, bukan urusan Anda. Kullu nafsin bima kasabat rohina. Setiap orang itu tanggung jawab masing-masing. Kalau antum sudah tahu di kota ini ada ustadz, Anda mesti belajar hal-hal yang mesti Anda ketahui. Sholat, zakat, puasa. Pekerjaan Anda apa? Oh, saya dokter. Anda kena belajar hal-hal untuk bisa menjadi dokter secara Islam. Nak buka aurat pasien macam mana? Nak khalwat dengan pasien macam mana? Boleh kalau dengan pasien, boleh dengan ada syaratnya. Nak buka aurat pasien, boleh, tapi ada syaratnya. Nak sentuh pasien yang bukan muhrimnya, boleh, tapi ada syaratnya. Anda kena tahu itu semua. Anda tidak tahu di Labuan, bukan udzur. Kalau Anda tidak tahu di tengah hutan, udzur. Di Labuan, tak udzur. Karena banyak ustadz, Masya Allah, ada banyak masjid tadi saya lihat di sini, ada beberapa madrasah, ada ustadz di situ. Apalagi sekarang sudah ada internet, ada YouTube. Anda tidak belajar, tanggung jawab masing-masing. Anda jangan banyak orang itu, loh saya tidak tahu, itu salah Anda. Kenapa Anda tidak belajar? Loh Ustadz tak beritahu. Loh mestinya kalau Anda tahu ada Ustadz, Anda mesti datang kepada Ustadz. Ustadz tak kisah Anda masuk neraka atau tidak, itu urusan masing-masing. Kalau Haji Bakar masuk neraka, Anda rugi kah? Tak. Mungkin bila Ustadz Nawawi syukur, kasihan Anda masuk neraka, macam itu kan. Na'udzubillah, Anda yang kena datang ke Ustadz Nawawi, kena menuntut ilmu. Apa yang jadi? Bukan Ustadz kena ketok-ketok pintu, ayo belajar dengan saya. Bukan urusan dia itu. Banyak orang-orang ini salah paham, dikira Ustadz kena datang mengajari dia. Salah itu. Orang awam kena datang ke Ustadz. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Karena itu semestinya tuan-tuan ke KL. Bukan saya ke Labuan, tapi tak apalah. Sekali-sekali saya yang ke Labuan. Realnya memang semacam itu. Realnya memang semacam itu. Cukup Anda mendengar ada ustadz, Anda tak boleh lepas daripada pertanyaan Allah, kenapa Anda tak tahu? Kenapa Anda tak tahu? Untuk kalau Anda bekerja apapun, Anda kena tahu hukum pekerjaan itu. Habib, saya jadi pegawai kerajaan, halal, tidak ada masalah, pekerjaan mulia, cuma kena tahu hukumnya. Habib, saya punya kedai perhiasan. Aywa, kedai perhiasan syaratnya sedikit ketat. Anda mesti belajar dengan pelajaran yang khas, karena emas dan perak hukumnya sedikit berbeda. Begitu pula sekarang masuk yang hukumnya agak berbeda, money changer. Money changer hukumnya macam emas dan perak, tapi menurut saya tidak seberbahaya emas dan perak. Emas dan perak berbahaya sedikit, bukan berbahaya sedikit, berbahaya banyak. Saya cakap berbahaya. Dia tidak haram, dia tidak haram. Cuma ada syarat yang khas, harus tahu. Habib, kalau macam ini nanti macam ini. Saya hanya beritahu. Lepas saya beritahu, Anda praktikalkan atau tidak urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Betul apa tidak Haji Ibrahim? Ustadz Nawawi punya kedai emas. Sudah saya beritahu cara jual emas 1, 2, 3 semacam ini.
Kemudian Ustadz Nawawi tak praktikal, apakah saya berdosa? Tidak. Ustadz Nawawi tak tanya kepada saya, apakah saya berdosa? Tidak, karena saya anggap Anda tahu. Loh, saya tak tahu Habib. Kenapa tak bertanya? Saya tak tahu Habib. Anda tak tahu hukum itu atau tak tahu saya Ustadz? Kalau Anda tak tahu saya Ustadz, saya salah. Saya salah. Seorang Ustadz kena menunjukkan dirinya itu Ustadz, agar orang-orang itu tahu, oh ada Ustadz. Jadi kalau ada apa-apa dia boleh rujuk. Tapi rujuk ke Ustadz jangan ketika ada problem saja. Banyak orang-orang sekarang kalau ada problem rujuk Ustadz, ada masalah rujuk Habib, ada rezeki tak pernah rujuk Ustadz, tak pernah rujuk Habib. Ada masalah aja, ada masalah datang Habib, ada masalah istri saya, anak saya. Tapi kalau dapat proyek besar, jangan sampai Ustadz tahu. Betul apa betul Haji Ibrahim? Haji Baka. Betul apa tidak? Jadi Ustadz itu banyak yang umurnya itu pendek. Kenapa? Hari-hari menghadapi masalah. Saya punya supervisor, supervisor saya punya darah tinggi. Jadi dia tak boleh banyak berpikir. Orang-orang tak nak tahu, datang ke dia, Ustadz saya punya adik kena operate Ustadz. Akhirnya Ustadz saya, supervisor saya malam tak boleh tidur, darah dia tinggi terus. Kenapa? Terpikir adik kawannya nak operate. Akhirnya dia kirim uang lah, ini kirim uang. Kenapa? Kalau saya tak kirim uang, darah saya tinggi, darah saya tinggi terus. Itu umurnya banyak yang apa namanya? Umurnya banyak yang pendek. Kenapa? Karena selalu memikirkan urusan umat, selalu memikirkan urusan umat. Jadi jangan terlampau jahat sama para ustaz, karena dibaik-baiki para ustadz itu. Bismillah. Kejap, masalah ini bisa dipahami? Bisa dipahami. Jadi tidak, Anda kalau nak membeli emas dengan emas, kenapa? Beratnya kena sama. Emas dengan perak boleh berat berbeda, tapi kena cash dan serah terima di majelis. Kalau Anda nak jual emas, nak tukar emas dengan emas, ditambahi dengan sesuatu, tak boleh. Itu namanya riba. Ini riba khas di dalam fikih Syafi'i, namanya mutamar ajwa wa dirham. Dulu itu nak jual dirham dengan dirham yang lain ditambahi satu mutamer, kata Rasul tak boleh. Ini adalah apa namanya? Riba. Mutamer dengan mutamer, dirham dengan dirham, dua kali akad. Tidak boleh satu kali akad, akan menjadikan apa namanya? Riba. Sampai sini paham? Jahit. Ada yang nak tanya pasal ini? Silahkan. Oke. Tapi cash itu dia tak bagi duit, letak dulu, dia letak di situ cash tu, baru dia tambah balik duit. Macam mana? Dia baru dijual. Oke. Apa yang dia jual ini? Emas. Emas berapa gram? 5 gram tu lah, asal 5 gram. Okey, saya jual dengan harga 5 gram. Tapi cash dia tu dia tak bagi. Okey, dia kata saya terima. Cash duit tu dia cuma letak di tepi kan, dia tak bagi pun pada orang. Tak boleh, harus serah terima. Harus diterima. Harus serah terima dulu. Maknanya serah terima, uang ini dipegang oleh sang penjual. Karena di dalam jual beli serah terima, kalau uang benda itu bisa dipindah, kena dipindah. Uang ini uangnya kena Anda pegang, letak pocket, selesai. Kemudian Anda beli apa namanya, mulai akad yang baru. Memang kena semacam itu. Coba nanti harta Anda akan semakin berkah. Dan dulu guru saya di Tarim kan ada kedai emas juga. Kedai emas kan orang-orang awam kan, tak tahu hukum kan. Ada satu saudaranya Ustadz saya itu dulu namanya Syekh Muhammad bin Husin Bafadol, salah seorang guru saya ya ini. Baterai dia habis kah? Tak mampu handle mungkin ini sudah ini. Nah, silahkan. Yang mana? Oke. Terbalik ya?
Memang tak boleh kok. Boleh. Oke, baterai. Mungkin sudah pening kok, baterainya pun sudah pening. Saya kira hal-hal semacam ini memang penting, boleh. Hal-hal semacam ini memang penting, jadi memang kena saya ajarkan agar mungkin tidak terjadi kesalahan di dalam memahami masalah riba ini. Jayyid jiddan. Ada yang nak tanya lagi pasal ini? Silahkan. Oke, boleh lebih, betul. Boleh, tidak ada masalah antara lebihkan emas, boleh. Nak lebihkan perak, boleh, tidak ada masalah. Saya nak tukar 2 gram emas, saya nak tukar 2 gram perak dengan 10 gram emas. Anda setuju? Alhamdulillah, maknanya Anda setengahnya bukan peniaga lah. Anda bersedekah itu. Tidak ada masalah, terserah pada Anda itu. Hah? Rugi, karena itu Anda bukan peniaga itu namanya. Anda bersedekah itu. Tapi apakah itu riba? Bukan. Riba yang haram? Bukan. Karena syaratnya untuk jual beli emas dan perak, jual beli perkara ribawi ini sudah terpenuhi, yaitu cash dan serah terima di majelis. Kalau antara emas dan perak beratnya tidak sama, tidak ada masalah. Nah, tanya lagi. Tidak ada masalah. Berbeda kan? Satunya ikan, satunya beras. Oh, 1 kilo ikan dengan 2 kilo beras. Tidak ada masalah. Walaupun sama-sama makanannya. Yang problem itu kalau ikan dengan ikan, beras dengan beras. Itu syaratnya kena 3. Kena sama. Ini saya beras basmati dan beras apa? Beras wangi. Kualitinya berbeda kan? Oh, tidak bisa. Basmati ini lebih mahal. Baswangi lebih murah ya, 1 kilo basmati dengan 2 kilo beras wangi. Riba, tak boleh. Kenapa? Di dalam riba tolak ukurnya adalah quantity, bukan quality. Kenapa? Wallahu alam. Itu saya pun juga pernah tanya masalah ini dengan guru saya. Kita tak tahu, karena Rasul cakap semacam itu, kita kena apa? Ikuti. Sila. Saya kira hindari aja itu. Hindari, karena apa ya? So, tengok ya. Uang itu hukumnya macam perak atau macam emas. Ya, ini jenis yang berbeda. Sama-sama sesuatu yang bisa digunakan untuk alat tukar. Dulu emas jadi alat tukar. Anda boleh beli emas, Anda boleh beli rumah dengan emas, Anda boleh beli rumah dengan perak. Sekarang Anda boleh beli rumah dengan uang. Jadi hukumnya emas, hukumnya uang macam hukumnya emas, tapi dengan jenis yang berbeda. Jadi sama-sama alat tukar macam emas dan perak. Emas dan perak kan sama-sama perhiasannya, sama-sama alat tukarnya, tapi berbeda macam kan. Ini perak, ini emas. Nanti ada ini emas, ini perak, ini ringgit, ini rupiah, ini dolar, ini. Jadi Anda, tengok ya, penting ini. Anda beli emas dengan uang macam Anda beli emas dengan perak. Apa syaratnya? Boleh lebih, tapi kena cash dan serah terima di majelis. Anda beli emas online, ada cash kan? Anda transaction sekarang, serah terimanya nanti kan? Better hindari. Saya pribadi, saya hindari untuk beli emas online karena ada potensi itu menjadi ribal ya, takobutnya tidak di dalam majelis, karena perlu beberapa hari uang Anda sudah masuk ke rekening penjual itu, akan tetapi emasnya belum Anda ambil lagi. Saya tak tahu, coba tengok di akad-akad emas online itu dapat fatwa halal apa tidak oleh oleh Majelis Ulama Malaysia. Yang saya tahu, wallahu a'lam, kalau saya salah mohon dibenarkan ya. Yang saya tahu di Indonesia tak dapat fatwa halal. Setahu saya tak dapat. Hah? Kita wakilkan pada orang untuk beli, kita transfer
kita wakilkan lah orang tu beli, tapi dapatkan kita kemudian boleh habis, boleh? Dapatkan kita kemudian macam mana? Maksudnya kita wakilkan untuk orang beli emas tu se-online tu. Contohnya saya beli emas tu di Semenanjung, di KL. Oke. Jadi hantar seorang wakil, kawan saya tu. Siapa ya? Hantar Haji Bakar, hantar Haji Musin. Oke. Hantar Musin tolong belikan pada kedai. Oke, tak ada masalah. Anta belinya online apa cash? Apa langsung? Langsung, tidak ada masalah. Kenapa? Karena hukum jual beli dengan wakil, bukan dengan Sudah saya. Maka ketika akad, hukumnya semua jual beli cash atau tidak. Tolak ukurnya kepada wakil, bukan kepada apa? Muwakil. Berbeda dengan pernikahan, tolak ukurnya dengan muwakil, bukan dengan wakil. Tidak ada masalah. Nak tanya lagi? Wan tak ada? Emas dengan 3 syarat. Benda yang 3 syarat. Kena sama. Betul. Emas dengan perak. Iya, emas dengan perak. Jadi kan 2 benda ini dari dulu Tuan. 2 benda ini emas dan perak itu oleh syariat, oleh Allah dijadikan tolak ukur harga. Tolak ukur harga. Jadi Anda kalau nak tengok harga, tengok emas dan perak. Dulu berapa? Dulu tuh orang nak jual kambing. Berapa harga kambing? Kambing itu dulu 12 dirham. Sekarang sudah tak pakai itu. Sekarang pakainya ringgit. Sekarang pakainya di Malaysia pakainya ringgit, di Indonesia pakainya rupiah, di Amerika pakainya dolar. Berapa harga kambing? 100 dolar. 1 juta rupiah, 400 ringgit, semacam itu. Jadi tugasnya uang kertas sekarang ini sama seperti tugasnya emas dan perak. Karena itu banyak sekali ulama-ulama kontemporer sekarang mengatakan bahwasanya uang kertas ini hukumnya sama seperti emas dan perak, tapi dengan jenis yang berbeda. Jadi ada perak, emas, rupiah, dolar, ringgit, euro, semacam itu. Jadi kalau Anda pernah membeli emas dengan ringgit, boleh lebih, tapi kena cash dan serah terima di majelis, semacam itu. Paham Ustaz? Kalau yang tadi itu yang pusat melalui catatan itu yang ada 2 kali angkat kan, dia macam itu. Dia punya 2 kali angkat macam ini, Sof. Macam istri saya datang ke kedai, Ustaz Nawawi kedai, bawa 4 gram cincinnya 4 gram. Saya jual dulu. Saya jual 4 gram cincin ini dengan 1.500 ringgit. Sudah kan, istri saya ambil 1.500 ringgit. Kemudian dia beli cincin baru yang 6.000 yang 6 gram. Kena tambah kan? Berapa? 1.500 tambah berapa Ustaz Nawawi? Tambah 1.000, 2.500. Istri saya tambah 2.500, akad baru lagi untuk membeli 6 gram. Itu 2 kali akad. Pertama akad jual, kedua akad beli. Langsung 4 gram plus 1.000 ringgit ditukar dengan 6 gram emas. Riba. Jadi cincin yang pertama itu 4 gram, Jual dulu. Dapat bukan dapat untung, dapat uang. Memang semacam itu. 2 kali akad. Itu untuk keluar daripada riba. Kalau Anda kira-kira pikir-pikir ini hanya apa ya? Hanya jalan untuk keluar daripada riba. Loh, memang ini jalannya dan ini yang diajarkan para masyayikh untuk keluar daripada riba. Anda kalau belajar muamalat hanya sistem saja, yakni perbedaan sistem bisa menjerumuskan Anda ke riba. Beza sikit menjerumuskan Anda ke dalam bisa untuk menjadikan Anda keluar daripada riba. Yaitulah yang namanya Islamic banking, yaitu bagaimana akad-akad yang riba itu direvisi. Sekiranya bank tetap untung tapi tidak jatuh ke riba. Ada caranya itu, ada caranya. Dan itu memang ada sekolah memang untuk itu. Tak mudah itu, tak mudah, tapi basicnya ya ini. Kalau Anda nak belajar Islamic banking, ini basicnya. Yang ada di Islamic banking itu hanya
revisi-revisi daripada apa yang saya jelaskan agar keluar daripada riba, direkayasa. Wallahu a'lam. Nah, tanya lagi. Hah? Siapa? Oh, silakan. Berkenaan dengan tujuan beli riba sudah berlangsung. Apa? Contohnya perkara baru diketahui. Oke. Benda yang Sudah langsung. sebelumnya. Banyak-banyak istighfar Tuhan. Banyak-banyak istighfar karena kalau Tuhan ada ustadz di apa namanya? Di tempat Tuhan. Saya kira susah kita berudzur depan Allah. Karena ada ustadz itu. Bila-bila ustadz itu baik-baik buruk juga. Dia buruknya kalau ada ustadz, Anda nak udzur tak boleh. Kenapa? Kenapa tak tanya ada ustadz? Saya tak tahu kalau itu tak boleh. Semestinya kalau Anda muslim, Anda mesti tanya apapun hidup sebagai muslim itu bagaimana. Anda nak makan sesuatu yang tidak diketahui halal haramnya. Saya tadi kan diajak oleh Haji Bakar tuh ke kedai ke kedai coklat. Ini ada halalnya apa? Tidak. Ini import, ini ada halalnya atau tidak? Anda sebagai muslim, Anda mesti tanya tuh. Mesti tanya. Ini tak ada halalnya daripada majelis Jakim. Saya tak berani. Karena nanti kalau Allah tanya, kenapa engkau makan ini? Sedap. Allah akan cakap, pokcop pun juga sedap. Kenapa engkau tak makan? Jadi tidak mesti sesuatu yang sedap Anda makan. Anda mesti makan sesuatu yang sedap plus halal. Yang tidak tahu halal atau haramnya, semestinya halal. Jadi Anda tidak tahu ini halal atau haram makanan ya. Ada yang cakap itu halal, ada yang cakap itu haram. Saya pribadi, saya lebih condong ke perkara yang haram. Jadi kalau ada sesuatu, saya tak tahu ini hukumnya halal apa haram, beta tak ya makan. Masih banyak benda-benda yang lain yang halal. Ini tak tahu, ini ada hewan baru. Dia bila-bila terbang, bila-bila melompat. Wah, apa ini ya? Ini macam di sate sedap ini. Jangan, ini pendapat terkuat mazhab Syafi'i, ini haram. Kenapa? Karena tidak tahu hukumnya. Anda kena tanya Ustadz dulu, ini hukumnya apa Ustadz? Oh, ini halal. Baru Anda makan. Kalau Anda tidak tahu, beta tak ya makan. Kenapa? Tak ada yang lebih sedap gak? Kita ada lembu, kita ada kambing, kita ada ayam, kita ada lobster, kita ada udang galah. Banyak, kenapa kok nak makan pokcop? Kenapa? Kenapa tidak makan pokcop? Memang semacam itu Tuhan. Wallahu alam. Saya kira semacam itu. Kalau kita ini muslim loh. Kita ini muslim, makna muslim, kita kena hidup sebagai seorang muslim. Makna hidup sebagai seorang muslim, apapun yang Anda lakukan, kena Anda tahu itu hukumnya. Karena Anda orang awam, Anda tidak mempelajari hal-hal semacam ini, Anda cuma mesti tanya ustadz. Kalau ustadz cakap, macam Allah yang cakap. Kalau Anda di depan nanti pada hari kiamat ditanyai oleh Allah, kenapa makan benda makan hewan yang bila-bila loncat, bila-bila terbang? Ustadz Nawawi cakap halal. Settle urusan Anda. Anda tidak ada dituntut oleh Allah lagi. Allah akan panggil Ustadz Nawawi. Kenapa engkau cakap halal? Tugas Anda tanya Ustadz. Tugas Ustadz tengok di kitab was sunnah, tengok di kitab-kitab fuqaha. Oh, saya tengok di kitab karangan Imam Syafi'i, ini halal. Settle masalah Anda. Kenapa Anda cakap ini halal? Saja-saja, las neraka. Ulama usu lebih teruk daripada dajjal. Masuk neraka. Memang Anda kira hidup satu mudah kah? Tak ada, susah. Dibalik itu kan, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, tidak memberitahu orang-orang tentang ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, diadab sebelum diadabnya para penyembah berhala. Kenapa Anda alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak membuat orang mengetahui tentang ilmu Anda?
Ustadz pada zaman sekarang, saya pribadi tidak boleh kholwat. Ustadz yang pandai kena menampakkan dirinya. Saya ustadz, ada apa-apa tanya saya. Karena kalau ada ustadz pandai, dia kholwat di rumah, hanya sholat, dan membiarkan orang-orang awam ini terkena terkena gelombang-gelombang keburukan, gelombang-gelombang kerusakan akhlak, dan Anda bisa untuk membenarkan, tapi Anda tak benarkan, orang-orang semacam ini pada hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah, wallahu alam, dan menurut saya mendapat dosa. Karena membiarkan orang-orang awam itu semuanya salah. Kita ke orang awam kan, tak tahu hukum. Ada, ini sedap, apa ini? Pokcop, macam sedap ini. Dan tidak ada kata-kata haram. Tidak ada kata-kata haram. Cuma tidak ada kata-kata halal. Tidak ada kata halalnya. Katanya Ustadz Nawawi yang haram itu yang ada kata-kata haramnya. Saya tengok tak ada haramnya, tapi juga tak ada halalnya. Bismillah, macam sedap ini. Tidak boleh haram itu. Wallahu a'lam. Nah, tanya lagi. Kejap, ini ada yang banyak dulu. Tak apa, yang antum dulu apa? Sila. Oke. Nilai itu kita macam daripada dolar kita tukar dengan ringgit. Oke. Kita samakan nilai itu ataupun Tak ada samakan nilai. Karena dolar dan ringgit macam emas dan perak. Anda boleh melebihkan 100 dolar dengan 400 ringgit, tidak ada masalah. Tetapan kita tetap berdasarkan Apa? Tetapan nilai itu berdasarkan apa? Itu wallahu a'lam. Kalau tetapan nilai itu terpulang kepada kesepakatan masing kedua belah pihak. Karena 100 dolar dapat berapa, itu wallahu a'lam tergantung kesepakatan dua belah pihak. Dan biasanya loh ya, ada harga resmi. Ada harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, oleh kerajaan hari per hari. Di atas itu contohnya harga dolar hari ini 1 dolarnya 4 ringgit 50 sen contohnya. Anda nak jual 5 ringgit, tidak ada masalah. Anda kan ambil untung kan? Anda peniaga kan? Bukan bersedekah kan? Anda nak ambil untung, harganya dari kerajaan 4,5, Anda nak jual 5 ringgit. Saya setuju, tidak ada masalah. Kemudian saya tengok ada money changer yang lain, money changer Ar-Rahmah, punya Ustadz Nawawi, ternyata harganya lebih oke. Di Anda 5 ringgit, di dia 10 ringgit. Oke, lebih better saya ke Ustadz Nawawi, tidak ada masalah. Harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Wallahu alam. Anda nak jual setinggi mungkin, urusan Anda. Saya nak terima, urusan saya. Wallahu alam. Jual beli apa? Duit lama? Duit yang dolar vintage, ada nilai rare tu kan. Duit lama yang dulu tapi duit biasa juga. Itu laku, itu bisa dibuat jual beli. Oke, kalau itu saya bawa ke Giant, ke supermarket, mereka terima tak? Nilai tak sama juga. Hah? Kadang-kadang orang yang mengumpul duit yang rare ni, ini dia sanggup bayar mahal lah untuk dapatkan. Faham. Wallahu alam, kalau memang semacam itu, saya pribadi, wallah yang saya pahami, selama harga duitnya itu sudah hilang, maknanya kalau Anda bawa uang antik ini ke supermarket, tak terima, tak ada masalah. Tapi kalau masih terima, tak boleh. Karena kalau kalau dia tidak diterima, ini sudah bukan uang lagi, ini kertas macam ini. Kertas. Karena ada uang antik, Anda pergi ke Giant, nak beli makanan, pakai uang antik ini, mereka tak terima kan? Maaf, ini sudah dibatalkan keuangannya oleh bank pusat kerajaan. Sudah bukan uang lagi, tapi semacam kertas. Anda nak beli kertas ini dengan uang, tidak ada masalah. Bukan uang dengan uang sekarang, tapi kertas dengan uang. Tapi kalau uang ini masih bisa dijadikan alat tukar, tak boleh. Wallahu alam. Nak tanya lagi? Sudah? Sila. Ada soalan.
Yang pertama, beli emas secara angsuran, boleh ke tidak? Itu dia yang saya cakap, kena cash. Cash itu bertentangan dengan angsuran, tapi ada cara ya. Nanti di bank-bank Islam itu ada membeli emas secara apa namanya? Angsuran. Itu ada caranya. Kalau Anda nak membeli emas secara angsuran, cari bank Islam. Biasanya kalau produk itu ada di bank Islam, cara itu sudah di sign oleh para ulama karena namanya juga bank Islam. Ada beberapa cara memperbolehkan membeli emas dengan angsuran. Main kutu emas lagi, Hah? ada kutu emas. Main kutu emas ini macam mana kutu emas ni? Dia kumpul duit, dia buat satu kumpulan. Bulan ni tapi setiap bulan orang akan bayar dalam kumpulan tu. Uang kutu atau namanya arisan. Yakni saya pribadi, saya tahu bagaimana sistem arisan, tapi sistem arisan ini beberapa ulama tak suka, beberapa ulama memperbolehkan. Saya kalau masalah ini masih ada khilaf, tak ada masalah. Maksudnya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Saya lebih condong buat je tak ada masalah. Pada masa ini hindari yang benar-benar haram. Mencuri hindari, riba hindari. Kalau uang kutu tidak ada masalah karena beberapa orang tidak memperbolehkannya. Banyak yang memperbolehkannya. Kalau ada banyak ulama memperbolehkan, bismillah. Kalau Allah tanya, cakap saja pada hari kiamat, banyak yang memperbolehkan. Oh memang ada. Anda selamat karena Anda orang awam. Ulama tak boleh. Ulama kalau ada benda dia kena teliti sendiri. Ini boleh atau tidak. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, hukum beli makanan secara online. Tak ada masalah. Beli makanan secara online karena ini kan uang, ini makanan. Kan tidak sama kan? Tidak sama. Ini uang, ini makanan. Ini uang, Anda nak duluan, kemudian makanannya akan ditransfer 3 hari lagi. Tidak ada masalah. Karena tidak disyaratkan kena serah terima di majelis. Karena daripada dua perkara yang berbeza, tidak ada masalah. Dan banyak kan orang grab apa itu, grab food, tidak ada masalah itu, tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu, yang mungkin yang banyak tidak memperbolehkan grab emas, gold grab. Wallahu alam. Ayo. Beli perkakas alatan rumah seperti TV, kowe secara angsuran. Tidak ada masalah. Angsuran lebih murah, angsuran lebih mahal. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya kalau saya beli handphone atau beli kowe, kalau cash berapa? Kowe itu kalau cash 2.000 ringgit contohnya. Kalau mengangsur berapa? 3.000 ringgit. Tapi kan mengangsurkan Anda apa namanya? Satu bulan sikit-sikit kan, Anda tidak langsung beli banyak 200. Kalau saya better mengangsur Habib karena uangnya apa namanya tidak lancar. Boleh tidak ada masalah. Sebagian orang itu mengatakan bahwasanya ini riba. Tidak, ini bukan riba. Ini bukan riba. Tapi kan ada 2 akad, tapi tidak apa-apa. Ini hanya over. Nanti ketika akad akan apa namanya? Pilih salah satu, akan akad angsur, tidak ada masalah. Kenapa? Karena uang dan kowe 2 jenis yang berbeza, bukan jenis yang sama. Apalagi? Sudah? Silakan. Apa? Masalah tadi itu yang beli angsuran yang macam tadi itu kan. Tapi bila dapat bayar dia bisa ada tambahan. Macam mana? Dia angsuran? Angsuran. Kalau bayar cash ini harganya murah sedikit. Oke. Yang angsuran Mahal sedikit. Oke. Tapi bila kita dapat bayar dia ada mahal. Nah, itu mungkin itu yang lambat bayar kena denda, itu yang problem mungkin. Itu yang problem. Tapi kalau masalahnya terlambat bayar tak ada denda atau apa, itu tidak ada masalah. Kalau terlambat bayar ada denda, mungkin problem di dendanya itu. Kenapa ada denda ini, kenapa? Wallahu a'lam. Biasanya memang semacam itu, betul itu.
Biasanya memang semacam itu. Ada perjanjian semacam itu. Lah perjanjian itu boleh atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya ketahui daripada mazhab Syafi'i, dendanya tidak boleh. Karena di dalam Islam ya, kalau ada orang berhutang, kemudian dia tak boleh membayar, kita tanya, kenapa Anda tidak bisa membayar? Saya sedang tak ada uang. Allah mengatakan, fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau kalian sedang tidak mampu, ya tunggu, fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang berhutang kepada Anda itu sedang tidak mampu bayar karena miskin, tunggu sampai dia mampu. Tunggu sampai dia mampu. Bas. Tidak boleh. Kalau Anda telat bayar ada denda, riba. Tak boleh. Boleh itu. Apa? Saya tak tahu. Itu kena tanya bank Islam sendiri itu. Jangan tanya saya bukan Islam. Kena tanya bank Islam sendiri. Karena bila-bila bank Islam itu tidak terikat dengan mazhab Syafi'i saja. Dia dengan mazhab apapun. Lah, yang mengesahkan itu biasanya adalah Majelis Ulama setempat. Jadi kalau di Malaysia yang mengesahkan ya ulama Malaysia, di Indonesia ya ulama Indonesia. Jadi kalau ada produk-produk baru di bank Malaysia, itu tidak akan dipasarkan ke orang awam kecuali sudah diletakkan di ulama-ulama, di orang yang punya otoriti, mereka teliti dan mereka sign. Setelah disign baru dipasarkan ke orang-orang awam. Dia punya dia punya SOP semacam itu. Yang saya tahu semacam itu karena saya punya kawan juga salah satu bank swasta di Malaysia. Dan dia cakap memang semacam itu SOP-nya. Kemudian nanti banknya yang akan praktikal. Wallahu a'lam. Apalagi? Sudah? Yang belian rumah dia jangka masa dia panjang. Lepas tu macam contoh sekarang pihak bank akan kenakan DLR, dia macam tambahan berapa persen sebab kenaikan mata wang labor. Saya kira itu tak boleh itu. Wallahu a'lam. Secara mazhab Syafi'i, jadi harga yang sudah disepakati dari awal berapa? Jadi harganya contohnya daripada beli rumah awal 400.000. Ya sudah, itu yang akan diangsur selama 30 tahun, 20 tahun. Memang semacam itu. Nanti tidak boleh lebih daripada 400.000. Keluarkan surat revised price balik. Itu yang masalahnya. Kita tak bayar akan dicabut itu. Akan dicabut. Gila asaf ya ini. Wallahu alam, ulama-ulama setempat macam mana? Apakah memperbolehkan muamalah semacam itu? Tidak pasti, tapi kebanyakan bank. Wallahu alam, yang saya tahu secara fikih Syafi'i, harga itu yang sudah disepakati di awal. Tidak boleh, kalau semacam itu, nanti orang kan tak boleh aman kan. Kita hanya nak beli yang 400.000, nanti setelah 5 tahun akan naik menjadi 450.000. Uang kita kan tak naik kan, jadi kita tak mampu untuk bayar. Jadi kita menjadi tidak aman untuk membeli sesuatu. Ya sudah, harga yang disepakati yang 400.000, yang 400.000. Wallahu a'lam. Saya pun juga pernah dengar pasal kontrak-kontrak juga semacam itu. Jadi kontrak ini nanti kalau ada apa-apa, ada corona kah, ada ini kah, saya nak minta lebih. Itu dulu juga pernah dibahas, yang namanya ta'assuf ala istiqmalil haq. Guru saya Ustaz Abdurrahman Segaf tak terlampau setuju. Karena apa ya? Oke, kalau seumpamanya terjadi dugaan-dugaan macam corona, kalau tiba-tiba harga barang mentah jatuh, apakah harga rumah juga turun? 400.000, antar 200.000. Kan dengan harga barang mentah sekarang, semennya, apa itu namanya? Besi, batu bata. Setelah 5 tahun ternyata harga itu turun. Harga rumah ikut turun apa tak? Dia akan ikut agreement asal. Nah, so, lebih mahal. Tidak, dia harga yang kita bersetujui masa membeli itu. Oke. Tapi masalah kalau mata wang naik, kadang-kadang dia akan naikkan.
Pelik kan? Jadi mereka nak untung tapi tak nak rugi. Jadi terus kerugian dibebankan kepada customer. Karena itu guru saya tak terlampau setuju dengan apa namanya? Tak terlampau setuju dengan hal-hal semacam itu, karena macam hanya satu pihak itu nak untung saja. Karena yang namanya jual beli itu tidak mesti untung. Bila-bila dia akan rugi kan. Tapi Anda nggak untung terus, itu apa ya? Menurut saya bertentangan dengan hakikat asli daripada jual beli. Wallahu a'lam. Apalagi? Cukup? Cukup Ustaz Nawawi atau terus? Cukup. Ada lagi? Jadi sebenarnya masih ada masalah-masalah riba. Ini sudah 1 jam lebih. Hah? Ada soal lagi? Hah? Sudah banyak soalan barusan. Ini adalah sedikit tentang apa namanya riba dalam jual beli. Ada lagi di dalam Islam itu namanya riba hutang piutang. Lah riba hutang piutang itu yang biasanya banyak terjadi di bank-bank. Apa itu riba hutang piutang? Kaidahnya satu. Kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang yang terjadi keuntungan menguntungkan sang pemberi hutang, itu akan menjadi riba. Jika kesepakatan daripada awal. Contohnya, saya meminjam uang daripada Ustadz Nawawi 10.000 ringgit. Ustadz Nawawi cakap, Habib, saya akan pinjamkan Anda 10.000 ringgit, tapi nanti Anda kembalikan 15.000 ringgit. Riba, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hutang piutang tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh menguntungkan, karena hutang piutang adalah akad yang memang dibuat untuk saling tolong menolong. Kalau hutang piutang itu menjadi menguntungkan, diperdagangkan, ditreatkan, sudah menjadi riba. Karena itu kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang memberikan untung kepada pihak yang kuat, yaitu pihak pemberi hutang, maka itu adalah riba. Akan tetapi disunnahkan pada pihak yang berhutang. Saya berhutang kepada Ustadz Nawawi 10.000 ringgit, disunnahkan bagi saya untuk mengembalikan lebih, tapi tidak boleh disyaratkan di dalam akad. Tidak boleh. Tidak boleh 10.000 ringgit, ya 10.000 ringgit. Tapi saya, karena Ustadz Nawawi sudah membantu saya di dalam masa-masa saya sulit, ketika masa-masa saya tidak punya uang, dia menghutangi saya, maka saya ketika membayar disunahkan untuk melebihkan 10.000 ringgit plus 1 ekor kambing, 10.000 ringgit plus 10 ekor lobster. Itu hukumnya sunnah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khiyarukum ahsanukum qadaan, dibilang sebaik-baiknya kalian yang kalau membayar hutang itu yang paling bagus. Jadi Rasulullah itu pernah menghutang anak onta, dikembalikan onta yang lebih besar. Kenapa? Kata Rasulullah, khairukum atau khiyarukum ahsanukum qadaan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik bayar hutangnya. Jadi setiap hutang piutang yang menguntungkan pihak penghutang itu adalah riba. Kenapa? Karena pihak yang menghutangi adalah pihak yang kuat. Kita yang berhutang ini adalah pihak yang lemah. Habib, saya pinjam ke Ustadz Nawawi. Ustadz Nawawi, saya pinjam uangnya 30.000 ringgit. Oke Habib, tapi saya nak minta cagaran. Apa cagarannya? Kereta Habib. Kereta Habib sebagai cagaran. Dan selama Habib belum bayar hutangnya, keretanya saya pakai. Terus tengok. Yang memakai kereta ini siapa? Nawawi. Siapa Nawawi ini? Pihak penghutang. Jadi Ustadz Nawawi untung memakai kereta kan. Dia memakai kereta saya dengan free. Riba. Tidak boleh. Riba. Ada orang itu di beberapa kampung itu meminjam uang, cagarannya sawah. Sawahnya ditanami. Hah?
ditanami. Pokoknya selama orang itu belum bayar hutangnya, ya sawahnya dipakai oleh pihak penghutang untuk menanam padi kah, menanam apa. Nanti panennya untuk siapa? Untuk yang menghutangi, pihak yang kuat. Jadi dia mendapatkan sawah, guna sawah dengan free. Guna sawah dengan free, tidak boleh, itu riba. Sayyidina Imam Abu Hanifah dikatakan beliau itu toke besar, toke baju, toke kain. Ketika itu di bak itu sedang panas dan beliau berjalan, panas kan, berteduh di bayangan rumah. Ada rumah kan, ada bayangannya kan, berteduh di bayangan rumah. Setelah berteduh, dia tengok, ini rumah siapa ya? Oh, rumah Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan itu punya hutang kepada saya. Ketika beliau sadar ini rumahnya Fulan bin Fulan yang punya hutang kepada beliau, beliau langsung pergi, tidak berteduh lagi. Kenapa? Nanti boleh masuk ke dalam hadis Rasul, kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Saya sudah ambil manfaat daripada orang ini, di atas hutangnya saya ambil manfaat berteduh di bayangan rumahnya. Tak boleh. Coba tengok waroknya Imam Abu Hanifah. Jayid, ini namanya riba hutang piutang. Riba hutang piutang ini yang biasanya terjadi di banyak bank. Kita kalau pinjam uang ke bank, ada pinjam ke bank 10.000 balik 10.000. Katanya Ustadz Nawawi itu qardul hasan. Qardul hasan itu pinjam 10.000 balik 10.000. Itu bukan bank itu kalau ada semacam itu. Itu abang, ada abang. Abang Nawawi, Abang Bakar, itu abang kita kalau meminjami uang 10.000 balik 10.000. Kalau bank ada semacam itu? Kalau ada bank semacam itu, sekarang saya pindahkan uang saya dan uang keluarga saya ke sana. Itu bukan bank itu. Bank itu pasti cari untung. Adakah orang itu, tuan ya, uang meminjamkan uang, confirm rugi tuh. Saya pinjamkan uang ke Haji Bakar 100.000 ringgit. Dia akan bayar lepas 5 tahun. 5 tahun itu kan terjadi apa? Inflasi kan? Inflation. Apa makna inflation? Harga 100.000 itu semakin kecil, barang-barang semakin mahal. Jadi 100.000 ringgit 5 tahun yang lalu tidak bisa digunakan untuk membeli barang-barang 5 tahun yang akan datang. Dulu mungkin 100.000 bisa untuk membeli rumah, satu rumah. Sekarang nak beli setengah rumah pun sudah tak boleh, tak boleh. Karena itu orang menghutangi itu ibadah. Dan biasanya kalau orang itu menghutang, saya menghutang kepada Ustadz Nawawi, ketika saya menghutang, saya mengemis, ayo Ustadz Nawawi, tolong hutangi saya, tolong, antahin sangat. Saya puji-puji, oke lah Habib, saya beri 100.000 ringgit. Saya membayar, Ustadz Nawawi macam pengemis, Habib tolong bayar. Betul apa tak? Ketika menghutang, saya macam pengemis. Saya membayar, Ustadz Nawawi macam pengemis. Bank kan tak ada macam itu kan? Bank hanya tahu 2 kata, bayar atau sita. Macam itu kan? Bayar atau ame. Ada cagaran kan? Ada cagaran rumah. Bank sudah hitung semua possibility. Anda tidak akan menang dengan bank. Tidak akan menang. Sudah semua possibility sudah diatur. Pinjam uang, cagaran. Cagarannya mesti lebih banyak daripada pinjamnya. Bayar atau sita. Di dalam otak Anda, bayar, sita. Malah, 2 hari lagi waktunya bayar bank. Tak boleh tidur. Mana ini kok belum ada uangnya? Bank hanya tahu 2 kata, bayar, sita. Anda nak pilih apa? Saya tak boleh bayar. Maknanya sita, silakan. Bank tidak akan rugi, Anda yang rugi. Memang semacam itu. Kalau Anda berhutang dengan abang, berbeza lagi cerita. Berbeza lagi cerita. Wallahu a'lam. Inilah sikit pasal apa namanya? Pasal babur riba. Ada yang tanya pasal riba hutang piutang? Cukup Ustadz Nawawi? Kita teruskan esok pagi insya Allah. Sudah 1 jam setengah. Sudah 1 jam setengah. Saya punya tekak sudah
menjerit, insya Allah saya kira, saya anggap babur riba semuanya sudah selesai. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke babus salam. Apa itu salam? Pesan. Nak pesan sesuatu. Pesan itu barangnya masih belum ada, kemudian Anda pesan, itu namanya babus salam. Insya Allah nanti akan saya jelaskan esok pagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita kefahaman di dalam beribadah dan kefahaman di dalam muamalat, dan bisa untuk makan perkara-perkara yang halal dan tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang haram. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa memakan perkara-perkara yang halal dan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk memahami hal-hal yang wajib untuk kita fahami, dijadikan orang yang berumur panjang fi taatillah wa taati rasulihi, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadzal jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wala taj'al fina wala minna syakiyan wala mahruma. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wala syakiyan illa as'atah wala dhaliman illa hadaitah wala madluman illa nasartah wala hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridhaan nafiya salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah di dunia wal akhirah wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.